Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nika Tardianti di video saya yang ke-5. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Sebelumnya saya minta maaf karena saya ini take-nya malam, jadi mungkin videonya resolusinya kurang bagus atau kurang jelas, saya mohon maaf. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya terus saksikan video ini ya guys. Jadi topik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi yang berarti tempat. Sedangkan menurut KBBI topik itu adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Sumber untuk topik sendiri menurut Wayne and Thompson dalam rahmatnya 1999, seorang penulis dapat menentukan sumber topik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut pengalaman pribadi, perjalanan tempat yang pernah dikunjungi, kelompok Anda, wawancara dengan tokoh, kejadian luar biasa, dan juga peristiwa lucu. Dan yang kedua ada hobi dan keterampilan kita dengan cara menuangkan cara melakukan sesuatu, cara kerja sesuatu, kemudian pengalaman pekerjaan atau profesi pekerjaan, tambahan pengalaman pekerjaan atau profesi pekerjaan, kemudian di pelajaran sekolah atau kuliah, kemudian hasil-hasil penelitian, hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut, kemudian ada pendapat pribadi, kritik terhadap buku, film, puisi, dan karya yang lainnya. Dan kemudian hasil pengamatan pribadi yang hangat atau pembicaraan publik, yang F, peristiwa hangat atau pembicaraan publik. Yang pertama ada berita halaman muka, surat kabar, topik tajuk, rencana artikel, materi, kemudian ada kuliah, penemuan mutakhir. Yang G, masalah abadi seperti agama, pendidikan, sosial dan masyarakat, masalah pribadi, dan masih banyak lagi yang pastinya dapat kita jadikan sebuah topik ya guys, karena ya sama seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau memori saya ini terbatas, jadi gak bisa saya sebutkan semuanya. Jadi masih banyak hal lagi yang bisa kita jadikan topik pembicaraan. Kemudian pembatasan topik. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama, adanya manfaat untuk perkembangan ilmu dan profesi. Kemudian cukup menarik untuk dibahas, dikenal dengan baik, bahannya mudah diperoleh dan tidak terlalu luas, dan juga tidak terlalu sempit. Nah, menurut Keraf, kita dapat membuat pembatasan topik yang langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan topik yang ingin kita bahas dalam kedudukan sentral, kemudian ajukanlah pertanyaan, kemudian tetapkanlah yang mana yang dari rincian tadi yang akan dipilih, dan kemudian ajukanlah pertanyaan apakah sektor tadi masih perlu diperiksa lebih lanjut atau tidak. Kemudian cara membuat topik pembahasan karangan berikut adalah cara untuk mempersempit topik agar lebih spesifik dari topik sebelumnya. Yang pertama,
menurut tempat, kemudian menurut waktu, periode, atau zaman, kemudian menurut hubungan sebab akibat, menurut pembagian bidang kehidupan manusia seperti politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, kesenian, dan lain-lain. Yang menurut aspek khusus umum, individual, kolektif, kemudian menurut objek, material, dan objek formal. Oke, yang selanjutnya ada tema. Tema sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu teitenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Sedangkan menurut KBBI, tema merupakan pokok pikiran yang dasar cerita atau percakapan percakapan yang dipakai sebagai dasar pengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan sebuah karya. Syarat-syarat memilih tema yang baik antara lain ada 4, yaitu tema yang menarik perhatian penulis, kemudian tema dikenal baik atau diketahui, kemudian bahan-bahannya dapat diperoleh, kemudian tema dibatasi ruang lingkupnya. Yang selanjutnya, kedudukan tema dalam suatu karangan, penetapan tema sebelum. Yang selanjutnya yaitu ada kedudukan tema dalam suatu karangan. Penetapan tema sebelum mulai menulis adalah hal yang sangat penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca berdasarkan uraian di atas. Berikut beberapa cara yang akan memperjelas penjelasan sebelumnya. Kedudukan tema dalam suatu kerangka karangan sekaligus membedakan antara topik dan tema. Yang pertama, tema menjaga kesehatan. Topiknya menjaga kesehatan anggota tubuh. Judulnya tips menjaga kesehatan jantung untuk para lansia. Seperti dalam topik, membatasi tema sangat penting agar penulis berfokus pada pokok pembahasan yang utama. Dengan begitu penulis akan lebih mudah membuat suatu karangan yang efektif. Oke, yang selanjutnya tentang kerangka karangan. Pengertian kerangka karangan. Karangan adalah rencana teratur tentang pembahasan dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka karangan sendiri adalah mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka karangan dapat berbentuk catatan sederhana maupun tersusun dengan sangat terperinci. Kerangka karangan dapat membantu pengarang atau penulis dalam hal-hal seperti ini. Yang pertama, mempermudah pengarang menuliskan karangannya, kemudian membatasi pengarang menuliskan karangannya, memberi fokus atau arah sehingga para pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian membantu pengarang mengatur atau menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya. Yang selanjutnya, sebagai miniatur dari keseluruhan karangan. Yang selanjutnya ada macam dan bentuk kerangka karangan. Kerangka karangan ada 2 macam, yaitu kerangka topik dan juga kerangka kalimat. Dalam praktik pemakaian, kerangka yang banyak dipakai adalah kerangka topik, sedangkan kerangka kalimat banyak dipakai pada proses awal penyusunan outline. Pola penyusunan kerangka karangan ada 2, yaitu urutan ruang dan juga urutan waktu. Apa yang dimaksud dengan urutan ruang? Yang dimaksud dengan urutan adalah pola uraian yang menunjukkan keadaan suatu ruang seperti dari kiri ke kanan,
dari atas ke bawah dan seterusnya. Kemudian urutan waktu dipakai untuk menarasikan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang berdiri sendiri maupun merupakan rangkaian peristiwa. Jadi dalam kerangka karangan di sini sendiri ada banyak contohnya, jadi bakalan saya jelaskan nanti. Oke guys, biar lebih jelas. Nah, ini dia guys contoh dari kerangka karangan. Kerangka karangan sendiri itu bisa dibedakan menjadi pola alamiah dan juga pola logis. Contoh dari pola alamiah ada urutan ruang, yaitu contohnya topik laporan lokasi banjir di Indonesia. Banjir di Pulau Sumatera, banjir di Sumatera Selatan, daerah Lahat, daerah Pandopo, banjir di Sumatera Utara, daerah Samosir, daerah Toba. Kemudian bisa dibedakan menjadi urutan waktu juga, yaitu topik riwayat hidup Gus Dur, jati diri Gus Dur, pendidikan Gus Dur, karir Gus Dur, dan juga akhir hidup Gus Dur. Kemudian pola logis, urutan klimaks, urutan sebab akibat, urutan pemecahan masalah, urutan umum khusus. Contohnya, urutan sebab akibat, topik pemukiman tanah tinggi terbakar, kebakaran di tanah tinggi, penyebab kebakaran, kerugian yang diderita masyarakat dan pemerintah, rencana rehabilitasi fisik. Kemudian, contoh urutan pemecahan masalah, topik bahaya ekstasi dan upaya mengatasinya. Apakah itu ekstasi, bahaya ekstasi, pengaruh ekstasi terhadap saraf pemakainya, pengaruh ekstasi terhadap masyarakat, gangguan kesehatan masyarakat, gangguan kriminalitas, kemudian upaya mengatasi bahaya ekstasi dan kesimpulannya dan saran. Nah, oke guys, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pastinya banyak salahnya dan juga banyak kurangnya, atau mungkin ada penjelasan yang kurang kalian pahami, saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.